ya kita berharap nanti retailnya cut loss lah atau berhenti membeli, sehingga mengurangi keinginan jual dari investor semi retailnya. Nah, kalau itu terjadi, mereka tidak bisa jualan, ya kemungkinan mereka akan membeli kembali. Itu bisa saja terjadi. Seperti itu. Intinya kalau mereka semi retailnya terus distribusi, maka harga akan turun. Dan kalau mereka mulai mengakumulasi kembali, harga bisa jadi turun sejenak, habis itu naik lebih tinggi. Seperti itu. Hai smart traders and investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IU Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Wisnu Permadi. Kode sahamnya BBTN. Nama perusahaannya yaitu PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Nah, di sini kita ganti dulu kode sahamnya BBTN. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat ini harga sahamnya sudah turun cukup banyak ya. Nah, di sini kita tidak akan lihat support dan resisten atau tidak lihat laporan keuangannya. Kita akan berpatokan siapa yang transaksi di balik batang candlestick ini. Dan apa transaksi mereka? Apakah mereka jualan atau membeli akumulasi seperti itu? Dan siapa yang transaksi? Investor besar atau semi retailnya? Oke. Langsung saja kita buka data broker summary-nya untuk mengetahui aksi mereka. Kita klik Chrome Browsum. Kemudian kita ganti kodenya BBTN. Kemudian kita ganti bulannya dari bulan 3. Ya, tanggalnya kita ganti dari tanggal 14 perdagangan Jumat kemarin. Kemudian kita enter. Oke, nah ini data broker summary-nya. Data ini akan diubah dulu ke dalam data perpindahan. Nah, berdasarkan data broker summary-nya dan data baik itu buyer maupun seller, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detector, nah nanti Detector akan mengubah data ini menjadi data perpindahan sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan terakhir ini investor semi retailnya. Nah, investor semi retailnya di sini melakukan aksi jual seperti itu atau mereka distribusi. Nah, yang beli siapa? Yang beli itu adalah investor retail selama sebulan terakhir ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita tutup data transaksinya. Nah, berikutnya kita cek data peta kepemilikannya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita buka data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan data peta kepemilikannya, perusahaan PT Bank Tabungan Negara Indonesia Tbk ini ya telah mencetak 40% sahamnya dalam bentuk digital ya, atau dalam bentuk scriptless. Nah, 60%-nya itu dalam bentuk warkat yang dipegang oleh negara ya atas nama BUMN negara Indonesia seperti itu di bawah kewenangan BUMN. Nah, dari 40% saham yang beredar di publik, ternyata di sini kepemilikan investor semi retailnya atau hidden big player itu sebesar 67,5%. Jadi sebelumnya di bulan Maret mereka memiliki 68,9%. Kemudian di bulan April mereka mengurangi porsi kepemilikan menjadi 67,5%. Jadi investor semi retailnya dalam hal ini bisa jadi itu institusi lokal atau institusi asing ya, atau individual asing atau individual lokal ya, investor individual atau retail itu ada dalam sini seperti itu. Itu bisa saja terjadi yang memiliki porsi di bawah 5% dan di atas 2%. Nah, di sini investor besarnya tidak ada. Nah, big playernya 0%, artinya tidak ada satupun orang yang memiliki di atas 5%.
atau tidak ada satupun institusi yang memiliki di atas 5%. Nah, investor retailnya di sini terlihat menambah, ya. Jadi distribusi yang dilakukan oleh investor semi retail ke investor retail. Nah, sebelumnya investor retail itu memiliki 31,1%. Nah, di sini di bulan April mereka menambah menjadi 32,5%. Artinya investor retail beli. Nah, Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selain itu siapa yang transaksi? Nah, di bulan Januari kemarin, ya, tepatnya di tanggal 3, ya, di tanggal 3 Januari itu ada PT Taspen juga melakukan pembelian, kemudian sebanyak 3 kali, ya, dengan menggunakan akun yang sama, yaitu DB. Ya, DB ini bukan sekuritas, ya, tapi ya sahamnya disimpan di situ. Brokernya DB itu bukan sekuritas yang terdaftar di OJK, tapi mereka menyimpannya di situ. Dan PT Taspen ini melakukan pembelian, ya, dengan harga yang berbeda-beda, yaitu dengan jumlah yang cukup besar. Tapi itu terjadi di bulan Januari. Nah, sementara ini data yang kita lihat, yang hari ini kita analisis, yaitu data di sebulan terakhir, ya, dari bulan Maret sampai dengan bulan April, seperti itu. Nah, ini data sebelumnya, gambaran sebelumnya yang terjadi di bulan Januari. 4 bulan yang lalu, seperti itu. Tapi itu juga bisa mengindikasikan hal yang bagus, seperti itu. Karena ada perusahaan institusi yang masuk, seperti itu. Meskipun di sini investor semi retailnya jualan, ya kita berharap mereka besok-besok masuk. Kemana harga sahamnya akan bergerak? Kalau investor semi retailnya terus jualan, maka harganya akan turun lebih dalam. Ya, kita berharap nanti retail-retailnya cut loss lah atau berhenti membeli, sehingga mengurangi keinginan jual dari investor semi retailnya. Nah, kalau itu terjadi, mereka tidak bisa jualan, ya kemungkinan mereka akan membeli kembali. Itu bisa saja terjadi. Seperti itu. Intinya kalau mereka semi retailnya terus distribusi, maka harga akan turun. Dan kalau mereka mulai mengakumulasi kembali, harga bisa jadi turun sejenak, habis itu naik lebih tinggi, seperti itu.